saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bahwa hari ini saya diberi kesempatan untuk berkhotbah. Dan khotbah saya hari ini akan dibawakan dalam Matius 9 ayat 1. Kenapa saya membawakan ini? Karena saya sekarang terlalu banyak baik sekali aliran-aliran saya bacanya di Amerika, terutama ada 23.000 denominasi. Mana yang benar itu? Kita ukur, denominasi yang itu berasal dari reformasi. Reformasi itu reformasi daripada gereja Katolik. Gereja Katolik sebenarnya juga pecah dari gereja Ortodok Timur. Di barat ada gereja Katolik, tahun 1600 ada reformasi, pecah lagi. Itulah denominasinya. Church of Christ juga timbul dari situ. Nah, aliran dua ini menimbulkan mana yang benar segitu banyak gitu. Kita jadi bingung. Kita sangat bingung kenapa ya sudah begini. Dan setelah saya dengar juga bahwa kita di barat ini terpengaruh oleh aliran skolastik daripada Saint Augustine dengan logika seperti gnostik itu, aliran kita membedah pengetahuan dengan logika saja. Ya itu terus saya pas kemarin memikirkan beberapa pendekatan yang saya selalu lakukan, dan saya baca beberapa buku di buku-buku mengenai ilmu pengetahuan. Saya lihat ilmu logika ini terlalu dilebih-lebihkan. Kita punya rasa tapi kita feeling nggak dipakai, sedangkan output daripada kita punya di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menggambarkan di perjanjian lama juga ada ini, tapi perjanjian baru ada dua output yang mesti dilakukan. Selain mengerti juga kita membutuhkan perasaan. Kenapa? Karena di Matius 19 apa yang terbesar di antara hukum-hukum itu? Yang terbesar itu kasih. Kasih itu apa? Perasaan itu termasuk domain daripada rasa itu. Kita mengabaikan rasa kasih. Kasih yang utama ada cintailah Allah. Kasih yang kedua cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Domain daripada itu adalah kasih. Kasih itu termasuk dari domain daripada rasa. Nah, kita selama ini analisis kita terlalu memakai logika. Tapi kasih yang utama itu ya diabaikan. Apa? Karena domain daripada rasa kasih itu yaitu perasaan kita, hati nurani kita. Nah, itu jangan dan selain itu tindakan itu, kalau kita lihat bahwa kebenaran itu kalau ada dua orang cekcok atau ada dua orang diskusi, kan mesti A sama B bisa membicarakan masalah ini. Mana yang benar? Kebenaran itu selalu dilihat siapa yang berkata dengan posisi sosial dia. Kalau yang berkata Paulus pasti benar, walaupun ucapannya belum tentu benar. Tapi posisi itulah melihat, kalau yang ngomongnya ahli Taurat, ahli teologi, doktor teologi, pendeta, atau siapa yang memegang itu dengan orang awam, pasti yang benar itu yang dia punya kuasa kebenaran. Yang orang awam ini nggak pasti benar, selalu salah, selalu. Ini dalam konteks seksual, demikianlah juga di sini. Saya nak mengabarkan sebelum kita masuk ke sini bahwa konteks bait Allah ini adalah yang ada sebagai pemimpin bait Allah itu yang selalu benar. Bait Allah selalu yang mempunyai kuasa di bait Allah dan yang selalu benar. Di situ dia dengan ikon bahwa yang mengajar di situ ada ahli-ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi di situ selalu benar. Terus kuasa, mereka punya kuasa di situ. Kuasa bait Allah itu dengan kuasanya bisa menghakimi, bisa menangkap segala macam itu mereka. Nah, itulah yang disebut kebenaran itu
bukan bait Allahnya ada di situ, bukan orang yang punya kuasanya di situ, tapi Allah sendiri yang datang. Disalahkan itu di Matius 9 ayat 1 sampai 7. Nah, saya hendak menggambarkan bahwa Yohanes Pembaptis juga kalau mereka Yohanes Pembaptis pembuka di Matius 3. Saya hendak cerita Tuhan Yesus Matius 4 dibaptiskan. Terus sudah itu namanya terkenal di Galilea maupun sampai ke daerah Syria. Matius 5 adalah khotbah di bukit ya. Sudah turun dari bukit. Khotbah di bukit yang pertama yaitu diatamakan bahagia. Bahagia itu apa? Domain daripada perasaan. Kita jangan mengabaikan rasa kita di analisis kita. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Selalu begitu. Tapi kita jarang mendengarkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus maupun perasaan kita. Nah, demikianlah di analisis saya hendak memakai analisis mengenai 1, hati, dan 2, mengenai benar tidaknya bukan ditentukan oleh kuasa siapa yang ngomong di situ sebagai dia punya strata atau kuasa, tapi dibuktikan dengan adanya suatu profesi ataupun suatu kalau orang mengatakan sesuatu dan akan terjadi, itulah yang benar di hadapan Tuhan. Tapi itu juga belum tentu benar, karena di Markus juga di Markus 13 ayat 21, pada waktu jika orang berkata kepadamu, lihatlah Kristus ada di sini, Markus 9 ayat 21. Lihatlah, Kristus ada di sini, jangan kamu percaya, sebab Hamasiah palsu atau Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud sekiranya orang akan menyesatkan orang pilihan. Hati-hatilah katanya Bapak, dan sebagainya. Maksud saya demikian. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu akan terjadi, jadi orang bukan hanya berdebat itu dengan oh ini akan terjadi, tapi itu juga belum tentu benar, karena ada hati nurani kita. Dia ada kasihnya, ada kerendahan hatinya, ada yang diajarkan Tuhan juga, ada beberapa checklist yang kita mesti pelajari. Jadi di sini saya hendak menggambarkan kalau di fisika itu ada teori Big Bang ya, supaya saya menggambarkan ini sebagai ilustrasi lah. Stephen Hawking itu didewa-dewakan, wah teori nomor 1 di dunia. Tapi selama dia belum dibuktikan dengan data adanya teori itu benar, dia nggak akan mendapatkan hadiah Nobel yang tertinggi di dalam hasil karya orang-orang fisika. Demikian saya berkata demikian supaya orang menggambarkan bahwa apa yang orang diributkan teori ini, teori evolusi Darwin, teori ini. Tapi kalau dia belum buktikan itu, dan mesti kita lihat bahwa buktinya itu benar-benar, dia hanya teori aja. Demikian juga di Matius 9 ayat 1. Nanti kata kita selalu diskusi, kamu salah, kamu ini. Tapi dia nggak bisa buktikan kesalahannya itu. Teori ini memakai ini, kamu salah. Karena dia ada kuasa di situ, orang Farisi. Scribe di sini ahli Taurat, kalau adalah saya cerita, kalau saya lihat itu adalah seperti Baruk di Yeremia itu. Dia orang yang kerjanya menyalin sebelum kitab adanya percetakan Gutenberg tahun 1400-an. Itu kita menulis itu, Alkitab itu bukan dengan kayak begini, tapi ditulis, bisa di papirus, bisa di kulit-kulit domba atau sebagainya. Dan itu namanya orang yang menulis itu, menyalin itu adalah bukan sekretaris kayak sekarang fungsinya. Orang manajer punya sekretaris perempuan yang untuk menuliskan, itu bukan kayak begitu, tapi dia memang orang yang dia untuk memperbanyak daripada kitab-kitab Allah ini. Nah, itu namanya scribe di sini. Nah, itulah yang disebut di sini. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa dia tentu udah punya banyak pengalaman, udah dia ngerti benar enggaknya, bahwa ini salah enggaknya. Oh, ini tulisannya A atau B, pasti dia tahu ininya. Oh, di ini, oh ini tulisannya salah. Dia pasti, karena dia sering menyalin, karena
tahu, tapi orang yang menyalin belum tentu mengerti juga, karena kan dibuktikan di sini bahwa orang yang punya dia udah ini punya keahlian menyalin, tulisannya bagus dan dia udah belajar banyak mengenai grammar dan sebagainya, belum tentu benar juga. Karena apa? Kita lihat bahwa di sini nanti bahwa justru pilihan dia lah yang membuat dirinya sendiri yang akan mengenai yang diomongkan itu terkena sebenarnya diri sendirinya orang yang begitu. Kita akan membacanya di Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Tuhan Yesus ke dalam perahu. Sesudah Tuhan Yesus itu mengusir setan ya di Gerasa itu, di pasal sebelumnya kita ini. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 3, Matius 9 ayat 3. Maka berkata beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, yang menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu mereka berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saya hendak ngomongnya, ada beberapa memang terjemahan saya cek, terjemahan itu ada beberapa yang memang kurang ini, seperti di ayat 4 itu ya, mereka berkata kepada di ayat 3, maka berkatalah beberapa ahli Taurat. Ahli Taurat itu yang saya sebutkan sebagai scribe tadi, itu yang orang-orang yang menyalin daripada hukum-hukum seperti baru, dan berkata di dalam hatinya ia menghujat Allah. Itu berkata itu sebetulnya kalau di dalam itunya bukan di dalam hati, tapi mereka berkerumun ini di dalam ini jamak, di dalam ini ya, kata ini, tapi bukan di dalam hati, tapi mereka di dalam lingkungan itu, di dalam dia punya ini, di bahasa Yunani. Saya cek juga dicek pakai buku Pesita. Kenapa saya sekarang memakai dua pengecekan itu? Karena saya baru riset kemarin itu bahwa asal usul daripada penerjemahan di Armenia itu ya, saya checking itu, saya cerita sedikit karena ini penting ya sebenarnya, memang nggak ini. Jadi berhubung dengan ada beberapa saudara kita yang menganggap bahwa bahasa Ibrani itu sangat penting di dalam perjanjian lama. Terus setelah saya lihat beberapa skism itu, ada perpecahan di dalam gereja timur maupun gereja western barat itu yang tadi saya cerita itu. Terus saya itu mengecek mengenai penginjilan daripada Saint Thomas ke India, yaitu di Kerala atau di Kara ya, Kottayam itu sekarang itu. Dan satu lagi saya cek di Armenia itu Yerevan. Dan Yerevan itu penting kenapa? Karena di situ ada Bartholomeus itu pergi ke sana. Ya, jadi kita cek beberapa rasul itu untuk mengecek bahasa apa yang itu kan, karena di situ juga ada kebohongan saya lihat ya, maaf ya, menurut saya ya, ada beberapa orang bilang oh itu bahasa Aram yang murni aslinya, memang begitu. Terus ada yang bilang oh itu Yunani dulu baru Aram nerjemahin dari Yunani nerjemahin dari Aram, kan bingung saya checking. Ternyata jawabannya kalau menurut saya sementara ini saya lihat ada di Armenia. Kenapa? Waktu Bartholomeus sama Tudias datang ke sana, terus tahun 400 diterjemahkan itu ada beberapa sumber yang saya lihat itu. Satu,
bahasa Ibrani nggak ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama memakai Septuaginta, perjanjian baru memakai bahasa Yunani. Tapi di situ juga ada bahasa Aram juga. Ada 6 kitab yang diterjemahkan. Jadi kenapa saya memakai ini? Bahwa bahasa Ibrani itu di situ tidak ada bahasa Ibrani di perjanjian lama, memakai Septuaginta ini. Kenapa? Karena saya kemarin baca yang ada yang doktorin itu ada beberapa di kitab Yeremia itu aut-autan struktur penulisannya nggak secara kronologis gitu, aut-autan itu saya juga baru ini. Dan itu ada mengenai Yeremia 11 itu, pasal 11 itu memakai bahasa Aram gitu. Jadi ini sangat menarik bagi saya, kenapa nggak memakai Ibrani semua di pasal 11 ini. Nah itu yang membuat keinginan tahu saya ini, karena saya ributnya. Jadi selama ini yang di checking itu skorer ini, yang ahli-ahli itu hanya melihat ke perpecahan di Kalsedon di tahun 300, sekitar berapa, 400 lah itu. Nah itu juga yang membuat saya tadi bilang itu bahwa akar daripada perpecahan itu gereja Alexandria, gereja Yerusalem, gereja Antioquia, gereja di Roma, itu Yerusalem juga. Nah itu 5 gereja akarnya daripada ini. Dan mengapa saya ini, ya nanti kita bicara di luar itu. Nah makanya saya tadi saya checking lagi memakai Pesita dan memakai bahasa Yunani, karena akar daripada itu kita di sana. Nah kita akan mulai pengecekan memakai bahasa Yunani di itu, karena saya belum mengerti bahasa Pesita itu, bahasa Aramaiknya saya mengerti, hanya saya membaca terjemahannya aja. Saya memakai terjemahan daripada ada 2 di dalam Bible Works, nanti bisa dilihat. Nah lalu Tuhan Yesus naik ke dalam perahu. Di situ kalau dibilangnya itu embarkasi, kalau sekarang itu embarkasi. Kalau kita pernah naik ke kapal yang besar, kapal laut, waktu saudara Reno ke Lampung, di situ kan ada waktu itu embarkasi. Nah itulah yang di itu. Tapi ini perahunya gede kalau di dalam konteks dengan bahasa Inggris. Ini kalau bahasa lamanya kan ini perahunya nggak sebesar itu, nggak sebesar rumah kayak begitu, sebesar yang besar itu. Nah itu di situ Tuhan Yesus pulang ke kotanya sendiri. Maka dibawa kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Kalau saya lihat ya, ini bahasa asli tempat tidur itu yang di bahasa itu artinya seperti kita di rumah sakit ya, ada yang khusus untuk tempat tidur sakit itulah. Tapi itu konteks sekarang modern gitu. Kalau yang zaman dulu itu apakah dari kayu, kan nggak ada, belum ada teknologi ini, plastik, teknologi karet seperti teknologi kayak begini sekarang itu. Nah itu dibawa kayak begitu. Itu untuk menggambarkan penting. Kenapa? Saya juga tadinya bingung ya. Kan di ayat ini, di ayat bawahnya berkata katanya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman itu dilihat dari mana kan nggak kelihatan. Saya di mana nyambung enggaknya kan bingung juga gitu. Ini nge-refernya kemana gitu iman itu? Apakah kita hanya ngambil definisi Ibrani 11 iman itu terus gini-gini? Tapi setelah saya pikir dari bahasa Yunani itu jadi begini. Selama ini kan ada 2 ya di dalam ini, bahwa ini iblis ya, ini tuh Allah ya. Selalu orang ini di dalam hidupnya itu mengarah kepada kehidupan, kepada iblis. Nah sekarang orang yang sakit ini dibawa kepada Tuhan. Di sini Tuhan Yesus karena dia anak-anak Allah. Nah dibawa ke hadapannya. Nah inilah yang dibawa ke hadapannya, inilah yang disebut iman dia. Jadi dia digambarkan dengan digotong 4 orang di sini. Ini. Nah, orang yang sakit inilah sebenarnya yang dibawa di hadapan Tuhan. Nah, itu menggambarkan apa? Bahwa dia tadinya itu sakit di sini, dibawa ke sini. Saya memakai ilmu semiotika atau ilmu mengenai simbol, karena orang Israel itu percaya sekali tentang tanda, ilmu tentang tanda ini. Jadi
Di sini makanya setelah itu maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaik di tempat tidurnya. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, iman itu, nah dia berbalik di sini datang kepada Tuhan Yesus, itulah iman itu. Jadi metanoia itu yang dia berbalik itu yang disebut dari sini arah ke sini. Sekarang dia berpaling ke arah sini. Nah itulah yang disebut iman itu. Terbaik di tempat tidurnya. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hei anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi orang yang lumpuh ini, di sini ada empat orang yang saya mau melihat di sini. Ada orang disebut penyalin kitab itu. Di sini ada Tuhan Yesus. Di sini ada orang-orang sakit. Orang sakit plus yang membawanya itu ya. Dan di sini ada grup yang terakhir, itu grup yang mendengarkan di sini, pendengar. Kita akan mengkaji mengenai beberapa ini. Nah di sini itu bukan hanya orang ini aja, di sini juga ada orang-orang Farisi, orang-orang ya yang ahli-ahli itu. Nah di sini satu lagi ada ya orang banyak biasa, orang umum ini. Ini penyalin kitab. Nah di sini ada orang banyak di sini, orang yang umum. Nah ada 4 grup, 1, 2, 3, 4 di sini. Nah kita lihat ketika melihat iman mereka, berkata ya kepada orang lumpuh itu. Jadi setelah dia melihat reaksi itu tuh, ini kan Allah yang berbicara. Allah berbicara demikian. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena yang bisa ngomong ini Allah. Kalau orang biasa ngomong dosamu, yang bisa mengampuni dosa sejak kitab Kejadian sampai ini hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Makanya di sini ada 2 kemungkinan orang penyalin kitab melihat Tuhan Yesus ngomong demikian. Ini Allah atau bukan Allah? Kalau dia menganggap bukan Allah, titik pandangnya pasti dia ngomong ke bawahnya. Maka berkatalah beberapa orang Farisi, bukan dalam hatinya kalau saya lihat di beberapa. Dan saya mengecek di dalam Westcott and Hort ya, ada beberapa yang dia nggak teliti, dia nggak ada tanda tanya itu. Saya lihat beberapa pertanyaan yang di sini ya, yang ditanya ini selalu nggak ada Westcott and Hort. Katanya paling presisi, saya bilang aneh juga, paling presisi, tapi ini saya bilang dari Bizantium, terus dari GNT, dari itu pakai tanda tanya. Saya beberapa kitab dalam bahasa Yunaninya. Nah sesudah itu berkata orang ahli Taurat dalam hati dia menghujat Allah. Di sini blaspheme. Di sini blaspheme dalam bahasa ininya ada 2 ya, blaspheme. Satu lagi di sini namanya reveal di sini. Saya arti yang, kalau di sini arti yang penting intensitasnya tinggi dengan kebencian ini. Kalau blaspheme ini kan dia disrespect terhadap Allah, atau mengucapkan curse atau berdoa dengan nama Allah. Tapi saya lihat condongannya blaspheme itu disrespect terhadap Allah. Nah, saya lihat beberapa, apa arti respect itu di dalam bahasa Inggris setelah saya checking itu. Respect adalah jadi gini, kalau orang percaya terhadap sesuatu, saya ngomong menganggar yang dipercayai, misalnya gini, oh di sini ada orang yang menghargai kalau misalnya malam-malam orang kalau gunting kuku itu atau di sini ya misalnya orang punya ini, bahwa kita kenapa buka sendal, karena respect di sini
yang nggak pakai sendal bersih punya budaya bahwa di sini nih, kalau kita mempunyai sesuatu itu secara adat, tapi ini secara religion, secara agama. Kalau misalnya dia agama misalnya ini, oh kalau kita misalnya kemarin saya menghadiri orang yang meninggal, terus dibilang kalau kita habis dari orang meninggal pergi ke orang yang ya ini yang pesta, ada itu orang yang pestanya itu akan tercemar atau oleh hal-hal yang gitu. Nah itu kalau kita pergi gitu nanti ngasih tahu orang yang pesta itu, dia pasti akan kecewa. Oh kamu habis dari orang meninggal, dan inilah yang disebut kepercayaan. Ini juga ya hal seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang dipercaya kalau kita lakukan membuat dia akan marah, dan karena tidak menghargai apa yang dipercayainya itu benar gitu. Nah itulah pelanggaran terhadap kepercayaan dia. Tapi satu lagi saya lihat di dalam kamus bahasa Inggrisnya itu baik sekali artinya. Saya lihat di dua kamus Oxford dan Collin itu, dia pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kalau bisa gini ya, kalau kita melakukan sesuatu itu ada hubungan dengan hukum Allah dan dipecahkan hukum itu, jadi dilanggar gitu, break the law. Nah untuk supaya jangan kita menghormati orang, kita jangan memecahkan masalah itu di depan orang itu gitu. Itu karena ada hubungannya dengan hukum Allah gitu. Nah itu yang artinya yang lain, itu yang blasphemy itu nanti coba tolong dicek lagi itu, karena di dalam bahasa Indonesia blasphemy itu kan menghujat itu, coba kalau bingung, menghujat itu menghujah itu nggak sesuai pas gitu sama yang dituin gitu di dalam bahasa aslinya gitu. Nah setelah saya checking itu, kata ini mempunyai arti gini ya, saya hendak melihat. Jadi kalau orang di sini ngomong misalnya, saya hendak memakai beberapa teori. Titik pandang mengenai memakai hati. Titik pandang memakai hati. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong diampunilah, diampuni dosanya, itu menurut titik pandang Allah. Nah menurut titik pandang dia yang mendengarkan ini, kita lihat beberapa pandangan dia terhadap persepsi, jadi penggantian peran. Jadi selalu begitu, untuk kita mengerti orang, kita selalu melihat dari titik pandang dia, dan titik pandang orang nggak sama gitu beberapa ini. Nah dari menurut dia inilah yang terjadi tadi ini, mengampuni itu. Tapi kalau dari titik pandang Allah, memang benar Allah itu mengampuni dosa manusia di sini. Kalau di sini dia manusia, yang ini sakit. Ini posisinya. Sebenarnya kalau lihat di depan Allah sama-sama berdosa ini orang-orang ini. Tapi yang ini diampuni karena dia datang ke sini. Yang ini nggak mau datang dengan merendahkan hati gitu. Malah dia menghujat Allah, blasphemy, menyalahkan Allah sendiri. Nah itulah kita lihat beberapa titik pandang. Nah yang ngomong begini tentu kan di dalam hatinya ada kesombongan, ini menghakimi ini, kamu salah. Artinya apa? Bahwa dia sebagai penguasa yang tadi itu di depan bait Allah itu, dia mempunyai kuasa. Wah saya ini punya kuasa, penyalin kitab ini adalah orang yang menurut dia, pandangan dia itu Tuhan Yesus maupun ya mungkin dia lebih menghargai Tuhan Yesus karena dia bahwa dia lebih tahu dari ini. Tapi kalau orang yang umum awam itu akan dihargai lebih secara stratanya, akan bawah sekali dia. Dia akan melihat bahwa Tuhan Yesus tahu mengenai firman, dia akan lebih menghargai. Tapi kalau yang ini lebih jelek lagi. Jadi kalau dia ngomong ini artinya apa? Tuhan Yesus salah, dihakimi. Yang ini juga salah. Kenapa kamu datang ke dia untuk ini? Berarti acara itu bahwa menurut titik pandang dia salah, bahwa kamu ke sana. Nih datang tuh mesti ke sini. Gitu artinya. Ya secara nggak ngomong tapi dia menekankan kamu salah itu, saya yang mengadili karena dia punya kuasa ini untuk membawa kalau Tuhan Yesus salah itu akan dihadiri di mahkamah agama ini bukan ini. Nah
Tapi bagi orang yang mendengar kan bingung. Di sini orang yang sakit itu waktu Tuhan Yesus ngomong ke sini langsung dibilang kan nggak tahu. Kalau Tuhan kan mempunyai, bisa mengetahui apa yang di pikiran Reno sekarang, bisa apa yang di saudara Dedi lagi duduk bisa dia tahu, yang di saudara Mei, saudara Ating atau apa yang kalau Tuhan itu bisa tahu dia di dalam hati tiap-tiap manusia. Makanya dibilang Allah itu mengetahui hati. Nah waktu Tuhan Yesus ngomong ke dia, ke yang sakit ini, dosamu diampuni. Nah dia langsung bereaksi ini, blaspheme itu. Dan selanjutnya di bawahnya, tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah itu memang Tuhan itu mengetahui, lalu berkata kepada, mengapa kamu memikirkan yang jahat di dalam hatimu? Tentu yang di sini orang yang di bawahnya maupun pendengar bingung. Kan mesti ditanya jawab, saudara Dedi, ini lagi pikiran apa? Kalau Tuhan Yesus kan langsung tahu, tapi kan kalau orang saudara Reno apakah tahu pikiran saudara Dedi? Kan enggak. Tentu dia bingung. Ini ngomong apa ya? Kok tiba-tiba nyeletuk gini, tiba-tiba tanpa ujung pangkal ke orang Farisi itu ngomong begitu. Pikiran kamu jahat, langsung Reno dia bingung. Loh, kenapa dia Tuhan ngomong begitu? Tanpa angin, tanpa ini langsung bingung. Nah itu yang terjadi di dalam saya lihat ini. Nah orang yang di sini juga bingung, tanda tanya. Kenapa di sini Tuhan Yesus sudah ngomong ini diampuni, langsung ngomongnya ke sini tanpa nanya dulu. Ini kan bingung, dia lagi ngomong apa kok nggak nyambung, tahu-tahu ngomong buat dia ke situ gitu. Nah itulah yang terjadi. Nah di dalam di sini ya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terus maka berkata beberapa orang Farisi dalam hatinya, tapi saya nggak setuju ini terjemahannya, bahwa mereka memang bicara di dalam ini. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunani bicara, tapi Tuhan Yesus langsung tahu gitu. Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah inilah Tuhan. Lalu berkata, kalau Tuhan Yesus tuh tahu mengenai hati manusia, itulah makanya kalau Tuhan Yesus tahu mengenai hati manusia, kita juga diajarkan mengenai bagaimana sebenarnya hati manusia. Makanya pelajaran ini diitukan mengenai konsep hati. Hati di antara hati Tuhan, hati di sini, hati di pendengar, hati di penyalin kitab itu, kita supaya diajar memakai analisis, memakai hati gitu. Ya memang jarang, tapi harus kita mulai sesuatu yang belum pernah dijamah orang gitu. Jarang dijamah orang gitu. Nah saya makanya mau ngajarin memakai metode itu. Di sini hatinya di sini ada sombong, terus penuh emosi. Dia tidak bisa mengendalikan emosi. Terus selain sombong nanti kita bisa itu, tapi yang untung sombong. Terus dia sebagai hakim, dia ini paling hebat, dia mempunyai artinya bahwa dia itu mempunyai posisi paling benar dia, karena dia bisa ngomong langsung. Nah Tuhan jadi kalau kita melihat orang yang begitu, kita lihat cara Tuhan menangani masalah mengenai ini. Kita lihat bahwa Tuhan itu bukan memarahinya lagi gitu. Kalau kita diskusi sama orang, jangan langsung dia salah tuh langsung dimarahi tek begitu. Tapi lihat Tuhan, dia bisa mengendalikan emosinya di ayat bawahnya. Tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu reaksi Tuhan Yesus berkata, ya, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Nah disitu kan ada tanda tanya. Di Westcott and Hort tuh nggak ada tanda tanyanya gitu. Ini dia. Nah memakai pertanyaan gitu. Kalau kita memakai pertanyaan dengan begitu, kenapa? Jadi dia menasehati gitu, membimbing, memberitahu. Itulah yang Tuhan ajarkan, itu menurut Alkitab itu begitu. Jadi kalau orang salah, menghakimi dengan penuh emosi, dengan ini, jangan dilawan dengan itu, tapi dia aja dengan dinasihati. Nah inilah nasihat Tuhan mengenai orang yang sombong tersebut, yang merasa dirinya paling hebat. Dan di bawah, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Cara memikir, kalau saya lihat ya di dalam itu evil di sini. Evil.
Evil itu ada dua kemungkinan kalau diterjemahkan. Dia weak itu memakai ini terus moralnya tuh hancur ya. Weak sama ini. Terus satu lagi weak itu jahat ya, hal yang bersifat bad lah, kayak begitu, jelek, negatif lah itu. Dan moralnya juga hancur gitu kayak begitu. Tapi satu lagi ada terjemahannya evil itu ya. Evil itu satu setan yang merasuki pikiran gitu. Kita mau pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Karena kalau saya cenderung memakai ini, kenapa? Setan dan pikiran. Karena contohnya ini sebelumnya di pasal 8 ayat terakhir, Tuhan itu ada hubungannya mengusir setan yang legion itu masuk ke babi itu yang kalau di tempat itu. Jadi setelah saya ambil beberapa kemungkinan itu, yang moralnya juga jelek memang karena di sini, karakternya juga jelek di sini karena memang di sini juga ya ini, tapi saya cenderungnya ke arah sini karena ada hubungan dengan pasal sebelumnya. Tapi memang dua-duanya itu bisa digabung nggak, kalau nggak ini ya nanti kita bisa diskusikan ke beberapa kemungkinan itu, karena Tuhan itu mengajarkan gitu, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pilih. Nah sesudah itu di ayat pikiran yang adjektif ini, pikiran yang gimana? Pikiran yang baik, pikiran yang jahat, bukan adjektif, adverb ya jadinya. Jadi kalau kata kerja diterangin dia melakukan sesuatu dengan kayak gimana melakukannya gitu, itu adverb ya. Nah di situ dibilang mengapa kamu mempunyai pikiran yang demikian, pikiran yang jahat itu katanya. Dia memakai tanda tanya gitu, menanyakan gitu. Tapi itu fakta gitu, bahwa hal itu terjadi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu orang yang rendah hati kalau dilihat begitu, dia memakai kalimat tanya itu, dia rendah hati, terus mau ngomong gitu, jadi mau seperti orang yang menasihati, plus dengan sikap menasihatinya memakai cara seperti orang tua gitu, nggak langsung menjudge seperti ini. Kalau Tuhan Yesus terbukti salah, langsung itu ditangkap itu jadi dengan kearogansian itu, tapi Tuhan Yesus menjawab. Nah kita lihat orang yang membawanya kan bingung. Kenapa Tuhan Yesus ngomong, dia evil yang tadi lah, dia tanda tanya ini masih belum jelas ke sini. Masih kalau kita lihat seperti orang main judi, kartunya baru dilihat sedikit, kalau bahasa sini dipirit gitu, belum kelihatan semua gitu. Nah ini juga ya seperti lihat di sini gitu, bagi yang orang yang sakit maupun pendengar yang banyak itu. Tapi Tuhan Yesus terus di bawahnya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Nah ini juga di Westholt and God itu nggak ada pertanyaan. Kalau di dalam bahasa Yunani pertanyaan itu titik koma gitu, itu tanda tanya. Ini titik komanya nggak ada gitu kalau di dalam bahasa Yunani. Nah itu mana yang lebih gampang? Ini kan tentu juga bingung itu, aduh gimana. Tapi kalau dia masih yakin, karena dia tahu bahwa seorang nabi itu kalau ngomong kebenaran, kita ngomong mengenai Nabi Elia ya, di depan orang, waktu di depan nabi-nabi Baal itu, kamu atau saya yang benar? Kan dua-duanya bilang saya benar, kata ini 500 orang ini. Tapi dibuktikan sesudah dia memakan, sudah ada api memakan daripada korban dengan yang dikasih air itu sukar dilakukan kalau dewanya atau Allahnya nggak benar. Nah itu mengkonfirmasi ini. Jadi sesuatu seperti tadi itu mesti ada konfirmasi. Jadi yang benar itu Tuhan Yesus atau penyalin kitab ini yang benar ini. Nah itu kan mesti dibuktikan gitu. Nah demikian juga dalam kitab kita, kalau bisa kita belajar dengan ini, kita mesti belajar doa kita itu dijawab dengan Tuhan ya. Kalau doa kita itu kita menurut ajaran doktrin kita yang benar gini, terus didoakan,
kita berdoa terus, ternyata nggak terkabul. Ada kemungkinan memang kita sendiri pengen ini, atau ada lain bahwa ajarannya salah itu. Nah, kalau saya lihat di sini ya, bahwa di sini yang terjadi, dia udah tahu ini di depan saya ini orang Farisi itu mikir yang di depan saya ini bukan orang sembarangan, pasti bukan asal. Karena kalau omongan di depan Allah nggak direstui oleh Allah Bapa di atas, nggak akan terbukti itu. Walaupun memang juga bisa juga itu nabi palsu juga yang seperti saya baca itu. Tapi kan di depan Allah nabi-nabi palsu atau iblis itu kan, kalau kita lihat contoh juga di dalam hukum waktu perjanjian lama, Nabi Musa ketika mengeluarkan tongkat dan orang-orang ahli sihir di depan itu, ular itu bisa memakan daripada ular-ular itu. Mereka juga bisa membuat kayak begitu. Tapi di level ini untuk membuat suatu keajaiban, orang Farisi ini udah nggak bisa gitu. Orang-orang penyalin itu udah nggak bisa membuat ular gitu. Dia menciptakan ular. Kalau di perjanjian lama itu waktu Nabi Musa itu mengeluarkan tongkat dan ular, dia bisa memakan daripada ular yang diciptakan oleh manusia itu. Demikian juga, makanya saya percaya bahwa di dunia banyak keajaiban. Kalau saya sih begitu, karena bisa terjadi aja nabi palsu juga menciptakan keajaiban. Tapi di sini udah jelas-jelas dia tidak bisa mengkonfirmasi, dia penyalin kitab itu tidak bisa melawan daripada suatu teori dia bahwa itu menghujat, katanya. Menghujat yang mana? Menghujat yang diampuni dosanya. Nah, untuk inilah makanya Tuhan Yesus membuat suatu keajaiban. Karena pengajaran di Tuhan Yesus itu, kalau kita lihat, itu nggak bisa lepas ajaran doang tanpa kelakuan atau perbuatan atau tanpa keajaiban gitu, untuk mengkonfirmasi kekuatan daripada apa yang dikatakannya ini benar. Kalau enggak, manusia mana percaya. Kalau nggak ada keajaiban sama sekali ya, di kitab Matius atau kitab Lukas 4 kitab ini, wah, orang suka akan percayanya gitu. Seperti kalau Yohanes Pembaptis itu nggak memakai keajaiban, dia hanya memakai pengajaran. Kalau di kita ribut semua, hanya memakai ini, nggak ada pembuktiannya, kita juga jadi bingung mana yang benar mana yang enggak gitu. Ini hanya teori saja atau ini yang praktek. Nah, inilah kalau dibiasakan di kita itu, suatu doktrin itu diuji itu benar enggaknya kalau kita sering berdoa, kita hadapi terjadi atau enggak gitu. Wah, itu kan kalau masalah terjadi atau enggaknya kan Tuhan itu memberikan keajaiban ke kita banyak sekali, tapi kita anggap sesuatu bukan ajaib. Bisa gini, aduh, kalau kita enggak kita 1 derajat aja kalau nggak dilindungi Tuhan, naik turun atau ada Tuhan nggak perputaran bumi, di situ ada yang melenceng aja satu, misal bulan atau segede ini masuk ke bumi, itu hancur bumi itu. Tapi di dalam banyak meteor yang gede itu, kenapa sampai sekarang bumi itu ribuan tahun tetap aja terjaga? Kan menurut kita mah itu mah tiap hari biasa aja, nggak ada sesuatu yang itu. Tapi menurut kita biasa, tapi kalau kita tahu makin sesuatu bahwa sebenarnya di situ ada yang tidak biasanya, itu kenapa? Misalnya kalau ada meteor masuk itu hancur, itu yang besar-besar kayak begitu. Nah, itulah yang kita anggap, karena udah dianggap keseharian itu terjadi sehari-hari, itu nggak ada keajaiban. Padahal banyak keajaiban yang misalnya saudara Ating melahirkan wanita, melahirkan itu kan menurut saya suatu hal yang suka sekali. Coba manusia bisa nggak menciptakan manusia seperti begitu, mempunyai perasaan, mempunyai manusia bisa menciptakan robot, tapi nyawanya nggak ada. Itu nggak ajaib. Menurut manusia robotnya yang ajaib, tapi kalau menurut saya bukan robotnya yang ajaib, manusianya nggak merasakan bahwa Allah yang menciptakan nyawa lebih ajaib lagi, lebih susah lagi itu. Sekarang ada perempuan baik dijual boneka-boneka seperti gadis gitu, tapi nggak ada nyawanya, itu cantik, wah kayak gimana. Tapi menurut mereka, wah harganya sampai ratusan juta atau apa, bagus, itu terindah di dunia katanya di ini. Tapi menurut saya, manusia yang di hadapan saya itu
seperti manusia biasa, nggak dihargai, biasa aja itu. Nyawanya juga kalau mati paling 3 juta ganti atau berapa juta, seperti kemarin tabrakan berapa, asuransi jiwanya di jalan raya ini. Kita menghargai manusia itu ya ini, malah menghargai binatang lebih daripada manusia itu. Yang ya baik sekali lah, manusia itu dianggap diperjualbelikan lebih rendah daripada manusia. Nah demikianlah mengenai ini. Di ayat bawahnya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah itulah cara diberitahu kesalahannya dengan fakta gitu. Kalau kita diskusi aja, nanti yang ribut yang menang, yang pintar logika, yang punya kuasa pasti dia benar. Tapi kebenaran berdasarkan ini ternyata salah di depan Allah. Dia akan buktikan dengan fakta. Di ayat bawahnya, ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun lalu pulang. Jadi setelah dia ini dibilang, kalau angkat tempat tidurnya itu pakai subjunktif, dia ini itu juga teori subjunktif, saya juga kurang begitu tahu. Dibilang ada kemungkinan dia bisa disembuhkan, tapi kalau bangun dan berdiri itu di dalam pakai imperatif continue, itu dia bilang ayolah terus, kamu berdiri terus. Nah terus udah gitu dibuktikan. Nah buktinya itu dia bilang supaya dunia tahu ya, selama ini dunia tidak tahu berarti. Dan itu orang itu bangun lalu pulang. Jadi ini ironis yang menggambarkan. Dia buktikan bahwa orang yang di sini ini nggak benar dengan membuktikan bahwa dia bangun dan berdiri. Sekarang orang yang sakit ini bangun dan berdiri. Ini ironis saya gambarkan ya. Ini orang punya materi, dia fisiknya memang tidur ya, tapi dia punya imamnya, dia bangun. Tapi orang ini berdiri fisiknya, tapi imamnya tidur seperti orang ini. Untuk menggambarkan dunia spiritual itu ya begitu gitu. Jadi orang yang di sini, orang ahli-ahli yang ini, penyalin ini, dia bisa jalan, tapi imam di dalam spiritual itu tidur seperti kayak begini. Nah inilah untuk menggambarkan dunia materi dan dunia spiritual. Jadi orang yang ini, dia walaupun fisiknya bagaimana, tapi kalau punya spiritual yang cocok sesuai dengan keinginan Allah, dia bisa sehat. Tapi orang ini walaupun bisa jalan, bisa kemana-mana, spiritualnya itu lemah, karena dia sebenarnya tidur dia ini. Itu menggambarkan keironisan. Nah jadi di sini tidak diceritakan mengenai orang ahli Skype ini yang gimana. Menurut saya ya, kalau dia orang yang posisinya tinggi, biasanya dibenarkan. Dia selalu punya kuasa, dia bisa menangkap, dia bisa melakukan segalanya. Dia memandang rendah itu, dia sombong, dia segala macam yang ini nih, penuh emosi. Sekarang dibuktikan dia kalah, dia salah dengan fakta. Bahwa orang ini bisa berdiri, gimana rasanya? Rasanya dia akan gimana? Ada dua kemungkinan. Satu, kalau dia merendahkan diri, dia akan bertobat seperti orang ini dan dia akan mendekati Allah. Tapi ada dua kemungkinan lain, dia nggak mau bertobat, dia makin jahat ke sini. Dia akan makin dendam dan akan marah, dia lebih marah lagi kemarahannya. Ini ya, perasaan di dalam hatinya ini yang terjadi ini. Dan Tuhan Yesus di sini, dia yang sebagai Allah sendiri dibilangkan melecehkan gini. Orang ngomong terhadap Allah, misalnya sudah jadi Allah. Saya ngomong terhadap kamu ini salah, gini-gini, kamu harus dihukum. Sebenarnya dia yang harus menghukum di saya. Kenapa? Saya yang salah gitu. Nah ini rendah hati, dia nggak ngomong itu tadi, cuma dia nasihati aja. Coba kalau itu mati dia, kalau seperti sikapnya kayak begini langsung cabut nyawa, langsung mati, bisa mati dia. Tapi Tuhan nggak begitu, dia tuh sayang, makanya dia mengampuni kayak begitu, dia ajarin. Tapi orang yang diajari ini kan bukan ada ininya, dia tanda tanya bahwa mau yang saya pilih ini atau mau saya pilih ini. Kalau dia salah satu, kalau dia pilih ini,
dia pilih ini, dia nggak mau bertobat, dia ini gitu. Mau mana yang dia pilih ini. Nah ini menggambarkan hatinya. Nah sekarang saya mau tanya orang yang bawahnya itu, orang yang sakitnya itu dikasih tahu, wah, aduh, ini ngomong apa ya, saya nggak tahu, ngomong tiba-tiba ini, terus dia kalau dia peran dia sebagai dia bisa mengerti dua persepsi ini sebagai Tuhan. Oh dia lagi ngomong, Allah ini ngomong mengenai bahwa dosanya itu diampuni. Kalau rasanya itu kalau saya jadi Tuhan itu, tentu dia Tuhan yang pengasih gitu, yang memberikan ini dan memberikan bukti dan memberikan cara mengajarkan doktrin itu yang benar itu gimana. Tapi dia juga bisa melihat kesombongan di sini. Dia mengerti, aduh ini orang nih sombong benar sih. Ini yang mana yang benar nih? Udah salah, terbukti salah, nggak mau ngaku lagi. Nah ini langsung dia kan ini yang dia yang mau pilih dia tadi. Dia seharusnya melihat orang sembuh begini, dia mestinya ngikuti juga orang seperti itu. Sebenarnya saya berdosa. Apa bedanya orang ini? Orang Skype ini dia hanya tahu aja, tapi tahu aja kalau dia berdosa juga sama aja. Pengetahuannya tidak bisa meluputkan dia daripada dosa. Buktinya apa? Dia kalau dia memang ini, dia tentu akan memilih yang seperti ini, datang kepada Allah, merendahkan hati, meminta. Dia mau nggak seperti begini, merendahkan hati? Dia nggak mau, itu masalahnya. Mungkin berat karena nggak gampang orang yang dari atas turun ke bawah itu nggak gampang, dari Allah menjadi manusia dan dihina. Ini Tuhan Yesus tuh udah dihina. Yang sebenarnya menghina itu siapa? Allah menghina manusia atau manusia yang tidak punya kuasa menghina Allah? Yang sebenarnya terjadi di sini sebenarnya penyalin kitab yang menghina Allah di sini. Karena sebenarnya dia punya kuasa tapi dibilang kamu salah gitu. Sebenarnya dia harusnya dihukum apa? Kalau dia misalnya gini dihukum mati, ya dia itu kalau dilakukan terhadap dirinya, ya mungkin itulah yang terjadi gitu. Jadi dia seharusnya malu ya di sini. Karena dia pikir ini kamu nggak punya malu gitu. Kalau dia nggak bertobat, kamu reaksi dia, kamu punya malu nggak di sini? Orang yang mendengarkan juga bingung, ini orang tiba-tiba ngomong begini, ada apa ya? Ini terus Tuhan Yesus ngomong supaya dunia tahu, berarti didengarkan dari dia kepada dia bahwa Tuhan Yesus itu Mesias itu dapat mengampuni manusia gitu, dosa manusia. Nah dengan ini kamu punya malu, dia juga akan mendengarkan feelingnya, aduh ini orang sudah dibuktikan salah, masih juga ngomong begitu, nggak mau kayak begitu. Jadi persepsi orang berbeda-beda di sini. Menurut dia benar gitu. Sampai sekarang juga dia arogan. Saya benar kok menurut saya. Hanya salah aja Tuhan Yesus pas kebenarannya bisa begitu. Tapi saya nggak percaya saya ini. Kalau bagi orang ini orang nggak punya malu ya kayaknya. Di ini juga perasaan ini. Udah tahu nih Tuhan di depan ini. Dia masih ngomongnya begitu sombong sekali. Makanya di ayat penutupnya di ayat 8 kita mengerti bahwa di situ maka orang banyak itu melihat takut. Jadi siapa? Kan di depan itu Allah gitu. Kalau nggak Allah dia nggak takut gitu. Di depan itu bukan orang yang ngomong biasa itu, punya pembuktian dan dia itu sebagai Mesias itu asli. Jadi Tuhan Yesus adalah Mesias itu. Nah, makanya dibilang di sini hatinya gimana? Takut di sini akhirnya ini juga takut. Maka dia langsung pulang juga karena dia sendiri yang merasakan bahwa dia di depan dia dosa dia diampuni gitu. Yang ngampuni dosa pasti dia pengetahuan orang Israel itu rajin-rajin itu belajar Alkitab itu mereka. Tapi pengertiannya belum tentu benar walaupun bisa mereka ngapalin, bisa mereka mengerti gitu, tapi mereka belum tentu punya pengertian yang benar. Tapi di sini dia udah datang dan dia mendapat rewardnya dia bisa jalan, makin aja dia kepercayaannya makin besar aja. Oh ternyata saya tuh nggak salah gitu, saya itu datang ke Tuhan yang benar gitu, bukan ke Tuhan yang salah yang dibilang ini bait Allah, pakai baju jumbai dengan ini yang
saya ini sama dengan Allah, sama dengan Allah, menghakimi Allah, ini menghakimi Allah, ini salah katanya menurut dia kan sama dengan Allah, dia gitu. Kalau di depannya Allah yang beneran, dia sendiri nggak merendahkan hati, berarti Allahnya siapa? Dirinya sendiri atau setan ini Allah menurut ini. Makanya sudah itu sesudah takut di bawahnya, lalu mereka itu takjub lah, mereka memuliakan Tuhan. Di sini ada dua ya terjemahannya, ada takut, ada di sini ada heran. Tapi saya lihat takut di sini. Ini ada. Terus saya lebih cenderung ke takut gitu. Lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia. Jadi kuasa terhadap ini. Jadi kalau bukan sembarang kuasa, selama nabi-nabi dari kitab Kejadian sampai kitab paling belakang Maleakhi itu nggak ada yang punya kuasa untuk mengampuni dosa, hanya Allah sendiri yang datang ini. Nah, inilah rasa-rasa takut, ini perasaan. Inilah yang kita domain, kita mesti gali itu, sehingga kita mengerti mengenai perasaan manusia itu. Tuhan menginginkan supaya kita tuh mengetahui hati manusia, supaya karena yang di dalam manusia itu hati ini yang liar, yang tidak terkontrol itu. Apa bedanya Adam dan Hawa sebelum dan sesudah masuk? Bodinya sama, body hanya sebelum itu nggak telanjang, sesudah pakai baju. Tapi nggak ada perubahan. Yang berubah apa? Di dalam pikirannya itu yang berubah itu. Demikian kita gali mengenai hati kita, supaya kita juga punya apa? Kalau nanti kita belas kasihan, apakah kita punya belas kasihan? Apakah kita punya kasih sayang? Apakah kita bisa mengontrol hati kita kalau ada orang yang udah demikian? Kalau saya sendiri ya sebagai Tuhan juga belum tentu sanggup, saya sebagai raja gitu, di depan saya ada menghujat saya demikian ini, mungkin saya emosi sekali. Kan saya emosi sekali gini. Saya mesti belajar juga mengendalikan emosi saya gitu, supaya kalem, penuh kasih. Itu nggak gampang gitu. Nah, kita untuk itulah belajar mengenai hati di sini, hati nurani kita. Ini jangan digali di kitab-kitab, apalagi di tradisi barat ya. Tradisi barat mementingkan logika tuh udah banyak sekali yang dibahas, tapi mengenai hati jarang dibahas, supaya kita itu mengikuti kerendahan hati, lemah lembut, menasihati orang, terus kalem, terus punya rasa takut terhadap Allah, punya belas kasihan. Karena di Matius pasal 15, 1 Korintus pasal 13, Matius 5 itu yang dibawa banyak yang mengenai hati, urusan hati. Kalau manusia banyak memakai urusan luar, tapi Allah banyak yang menyembuhkannya. Di mana yang sembuh itu? Yang sembuh itu sakitnya tuh di sini, bukan di fisiknya gitu. Tapi manusia mementingkan fisiknya, hatinya dia merasa kalau seperti orang narkotik mah, dikasih narkotik saya nggak sakit, saya enak kok. Tapi yang rusak di dalamnya itu kacau gitu. Demikianlah iblis mengituin kita ya, membuat kita seolah kita normal, kita nggak sakit. Tapi sebenarnya inilah yang sakit itu gitu, yang sakit itu ininya gitu, di dalam ininya, hatinya itu. Nah, inilah yang mesti dibenerin, itu melalui iman, melalui kasih. Makanya diperintah itu kasihlah Allahmu dengan sepenuh jiwa. Jiwa tuh ya itu domain daripada kasih. Kasihlah sesama manusia, itu kasih perasaan gitu. Nah, itulah diharapkan supaya kita tuh belajar mempunyai hal-hal yang demikian yang diinginkan Tuhan itu. Imanmu sebesar apa di dalam Israel itu, di depan itu yang perwira itu. Iman itu apa? Ya konsep di dalam pikiran kita yang ada di itu. Itulah yang mesti kebenarannya, yang tingkah laku itu dimotivasi oleh pikiran. Kalau pikirannya salah, ininya ini. Makanya kalau dilihat Tuhan, walaupun orang melakukan kelihatan benar, tapi kalau konsepnya udah salah dia. Itu dimotivasi. Matius pasal 6. Orang memberi atau berdoa itu salah nggak? Benar itu berdoa itu. Tapi kalau di dalam pikirannya salah itu ini kata Tuhan.
Kamu memberi itu salah atau benar? Menurut orang dunia memberi itu nggak ada yang oh salah memberi itu ke orang miskin, nggak ada. Tapi kalau kamu konsepnya di ini mengenai memberi itu hanya untuk kesombongan supaya dipuji atau sebagainya, iya salah. Demikian juga konsep perzinahan. Berzina itu kan mesti melakukan hubungan seks dengan bukan yang punya pasang suami istrinya itu. Tapi kalau dia udah mempunyai konsep di dalam pikirannya ini, itu yang salah itu. Nah itu hal-hal itu lah yang dimenahi di dalam. Jadi Tuhan itu maka di Samuel 16 di Matius 15 itu yang dilihat apa? Hati manusia itu, hatinya itu penting sekali. Nah demikianlah saya hendak ini jadi berbagai peran di dalam ini itu analisisnya demikian. Saya ingin ya kita belajar bersama menggali seperti itu. Semoga kita mempunyai hati yang seperti Tuhan, dan banyak orang yang memberikan contoh di sini juga kerendahan hati dan sebagainya. Itulah yang mengubah hati dan pikiran itu. Makanya kalau nanti baca di pembaharuan hati yang bukan sikapnya dulu tapi di dalamnya itu. Demikianlah mengenai khotbah saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan pengertian-pengertian demikian. Semoga kita dapat melakukannya dengan apa yang menurut keinginan Tuhan. Terima kasih.